Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM T20183055. Di sini saya sebagai materi pertama dari kelompok 7 yang akan membahas tentang mewaspadai potensi konflik di sekolah. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang yang pertama, sumber-sumber konflik yang ada di sekolah. Konflik dalam organisasi itu tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada cara individu menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerjanya. Seperti pada umumnya, konflik-konflik yang terjadi di sekolah juga dapat disebabkan karena faktor suasana sekolah yang membosankan, persaingan, tuntutan yang berlebihan, atau variasi aktivitas. Adapun sumber-sumber konflik yang ada di sekolah yaitu yang pertama, interdependensi harus kerja. Suatu organisasi harus dimanage sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian independen yang masing-masing melaksanakan fungsi khusus tetapi terkoordinasi dalam wujud pembagian kerja. Yang kedua yaitu asimetri. Konflik karena asimetri cenderung terjadi apabila seseorang yang memiliki kekuasaan rendah memerlukan bantuan orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang tidak beraksi terhadap permintaan tersebut, dan apabila orang-orang yang memiliki nilai-nilai secara dramatik berbeda sekali dipaksa untuk bekerja sama melakukan suatu tugas, atau apabila seseorang yang berstatus tinggi diharuskan untuk berinteraksi dengan dan mungkin tergantung pada pihak lain yang berstatus rendah. Yang ketiga yaitu ambiguitas peranan. Maksudnya yaitu kurang pengarahan yang cukup atau kejelasan tujuan-tujuan serta tugas-tugas bagi orang-orang dalam peranan kerja mereka dapat menyebabkan timbulnya situasi penuh stres dan yang cenderung menimbulkan konflik. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya. Kebutuhan-kebutuhan aktual yang dipersepsi persaingan mendapatkan sumber-sumber daya langka, menyebabkan kebutuhan-kebutuhan hubungan kerja antara individu-individu atau kelompok-kelompok cenderung mengalami konflik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik di sekolah. Ada 3, yaitu jenis konflik yang pertama, konflik dalam diri sendiri. Terjadinya konflik dalam diri sendiri adanya latar belakang keahlian yang berbeda dan terjadi karena tanggapan emosional terhadap sesuatu situasi tertentu. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Konflik antar individu ini disebabkan karena perbedaan nilai-nilai atau persepsi tentang beban kerja dan organisasi tentang pencapaian program di sekolah. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tujuan dan keahlian. Konflik antar kelompok dan dalam sekolah, kejuruan seni sering ada. Contohnya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar antara belajar praktek dan belajar teori sering terganggu karena ada beberapa ruang kelas yang berdampingan dengan tempat praktek sehingga mengganggu dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasiatin Daniati, NIM T20183077. Saya dari kelompok 7 yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan penanganan konflik di sekolah. Jadi dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan pengetahuan, perencanaan, penentuan waktu, dan pencarian yang tepat. Artinya dalam pengendalian konflik harus mengikuti langkah manajemen, yaitu perencanaan manajemen konflik, pengorganisasian manajemen konflik, pelaksanaan manajemen konflik, dan evaluasi manajemen konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah pengendalian terhadap sebuah konflik yang terjadi agar konflik dapat dihindari, dikurangi, atau dihilangkan dengan langkah strategi
atau metode yang tepat. Adapun strategi dalam penanganan konflik di sekolah. Yang pertama, strategi kolaborasi, yang kedua, strategi akomodasi, dan yang ketiga, strategi kompromi. Yang pertama, memakai strategi kolaborasi. Jadi, penanganan konflik dengan memakai strategi ini sangat efektif dan efisien. Karena apa? Karena semua masalah diselesaikan bersama untuk mencari solusi, bukan keuntungan. Tetapi apa yang terjadi, apa yang menjadi hasil yang terbaik itulah yang akan diterapkan. Sedangkan memakai strategi akomodasi, penanganan ini harus melalui pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan konflik. Adanya komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan peran aktif bersama. Misalnya dengan cara tawar-menawar atau koreksi diri, atau bisa dengan mengakomodir supaya bawahan lebih proaktif sehingga suasana sekolah lebih aktif. Yang ketiga, memakai strategi kompromi. Penanganan konflik dengan memakai strategi ini memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya ledakan sosial dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi kesimpulan dari ketiga penanganan konflik yang ada di sekolah, memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadi ledakan sosial dalam lingkungan sekolah atau masyarakat, sehingga menjadi sekolah rujukan tingkat nasional. Adapun strategi penanganan konflik antara kepala sekolah dengan guru, yaitu strategi pengelolaan konflik dengan cara positif. Ada 3 cara strategi yang paling umum untuk menangani konflik diantaranya: 1. Menang kalah, sama-sama kalah, dan sama-sama menang. Jadi dalam memakai strategi menang kalah ini, konflik yang sebenarnya hanya selesai di permukaan, tetapi pihak yang kalah tidak benar-benar puas. Strategi ini mengharuskan adanya solusi bagi pihak-pihak yang berselisih, yang membuat salah satu harus kalah. Strategi ini tidak dianjurkan kecuali jika konflik berkelanjutan, yang tidak bisa dipecahkan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dan konflik mengganggu kinerja organisasi. Untuk strategi yang kedua, sama-sama kalah, strategi ini ditemukan dalam 3 keadaan. Yang pertama, ada kompromi dari semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus berhenti menuntut apa yang semula mereka inginkan. Keadaan yang kedua, pihak-pihak yang terlibat menggunakan arbiter. Arbiter ini lalu mengusulkan solusi yang tidak membuat kedua belah pihak puas 100%. Dan keadaan yang terakhir, pihak-pihak yang terlibat dipaksa untuk tunduk pada peraturan tanpa ada pelonggaran. Kedua belah pihak kalah aturan tersebut diikuti dengan tegas. Strategi sama-sama kalah digunakan ketika membutuhkan solusi yang cepat. Dalam hal ini biasanya tidak ada cukup waktu untuk melakukan negosiasi. Tetapi strategi ini hanya memberikan perhatian jangka pendek, karena ia hanya berfokus pada penyelesaian kilat bukan pada akar masalahnya. Yang ketiga, strategi sama-sama menang, di mana strategi ini diarahkan pada akar permasalahannya yang menimbulkan konflik. Implementasi strategi ini menuntun kesabaran dan fleksibilitas mediator. Kuncinya adalah konsentrasi untuk mengidentifikasi solusi yang bisa diterima oleh setiap orang. Untuk mencapai solusi sama-sama menang ini diperlukan rasa saling percaya dan kemampuan menyimak. Pihak-pihak yang terlibat tidak boleh bersikap kompetitif dan berfokus pada kemenangan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait penanganan konflik di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.